Shalom, Penishikar Family. Pada malam hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita berdoa syafaat dan mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Ku Bersyukur Padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang terus menolong kami, memberkati kami. Kami pada hari ini, kami menyerahkan setiap hidup kami di hadapan-Mu. Kami mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Tolong kami, biarlah kami ya Tuhan memahami kebenaran-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita akan belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan yang sudah saya siapkan. Hari ini kita akan belajar tentang mamon. Apa itu mamon? Kata mamon di dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata mamonas, artinya kekayaan. Nah, pertanyaannya adalah apa sikap yang tidak diperbolehkan oleh firman Tuhan dalam memperlakukan mamon? Yang pertama adalah keserakahan terhadap mamon atau kekayaan. Nah, memang keserakahan itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah ketika kita berbicara tentang kekayaan atau memperlakukan kekayaan itu segala-galanya untuk kita. Itu yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Kalau kita mau kaya, silahkan kaya, tetapi kita harus melakukannya dengan jujur. Mari kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-12. Di situ ayatnya bukan 14 ya Bapak Ibu ya. Saya salah dalam pengetikan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-15-nya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Jadi hal yang pertama yang kita harus perhatikan adalah bahwa keserakahan tidak boleh. Atau keserakahan terhadap mamon tidak diperkenankan oleh Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya, kata keserakahan itu dia menggunakan kata pleonexia.
Artinya ada 3, keserakahan, eksploitasi, dan pemaksaan. Jadi di dalam kita, dalam mendapatkan kekayaan, ataupun ketika kita sudah kaya, maka kita tidak boleh serakah terhadap kekayaan itu. Dan yang kedua, kita tidak boleh eksploitasi atau mencari keuntungan dari orang lain untuk mengumpulkan harta itu. Dan yang ketiga adalah tidak boleh memaksakan atau memperoleh dengan paksa kekayaan itu. Jadi orang Kristen harus berjaga-jaga dalam mewaspadai hal-hal yang tidak benar ini. Harus waspada terhadap perilaku, keserakahan, eksploitasi, dan pemaksaan. Jangan sampai Yesus menemukan perilaku seperti itu selama kita mengiring dia. Itu yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Disinilah perbedaan atau sekaligus bukti bagi orang percaya apakah kekayaannya benar-benar dari Tuhan atau dari kekuatannya sendiri. Jadi tentunya keserakahan, eksploitasi, dan pemaksaan itu hasil dari kekuatan kita sendiri. Tetapi berkat daripada Tuhan itu adalah merupakan hal yang seharusnya orang Kristen tunggu-tunggu. Hal yang kedua yang tidak diperbolehkan atau sikap yang tidak diperbolehkan oleh firman Tuhan dalam memperlakukan mamon adalah mamon dijadikan sarana keselamatan jiwa. Di situ di ayat yang ke-19 Bapak Ibu ya, bukan ayat ke-14, saya salah dalam mengetiknya. Di situ dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi kita tidak boleh memperlakukan mamon atau menjadikan mamon itu sebagai sarana keselamatan jiwa kita. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan bagi kita, baik dalam kehidupan, baik di masa yang akan kekal itu. Karena Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melaluinya. Inilah yang harus kita perhatikan ketika kita menginginkan suatu kekayaan atau telah menikmati sebuah kekayaan. Janganlah kita menjadikan kekayaan itu sebagai sarana bagi keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam hidup ini Bapak Ibu, atau di dalam kehidupan ini, di dalam diri kita ini, ada 3 hal yang perlu diberikan kebutuhan, yaitu ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, ketiga aspek ini memiliki kebutuhan masing-masing yang perlu dipenuhi. Ketika kita berbicara tentang kekayaan, maka biarlah kekayaan yang kita miliki atau yang sudah kita miliki itu kita mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk merusak hidup kita. Hal yang pertama tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, bahwa yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan ketika kita memiliki kekayaan adalah kita tidak boleh serakah. Dan yang kedua adalah kita tidak boleh menjadikan kekayaan itu sebagai keselamatan bagi jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga PDSikar Family diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan, dan kembali kami berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami, jemaat-jemaat PDSikar dimanapun mereka pada hari ini. Dan kami juga berdoa buat Bapak, Ibu rohani kami, Pak Gunadi dan Ibu Susan, Kau berikan kesehatan, kekuatan,
biar dalam pemulihan mereka ya Tuhan, dalam keadaan yang saat ini dalam COVID-19, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pulihkan keluarganya, Engkau pulihkan anak cucu, Engkau pulihkan menantu, dan seluruh yang ada di dalam rumah tangga Bapak dan Mama, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap bisnis yang sedang dilakukan ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka. Dan kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah pakai di PDSIKA Family, Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa buat setiap berkat firman Tuhan yang ditaburkan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan dimanapun PDSIKA Family pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dicukupkan segala kebutuhan. Dan mereka ya Tuhan terus menikmati berkat-berkat yang daripadamu. Jika mereka memiliki kekayaan, biarlah mereka mempermuliakan nama Tuhan oleh berkat-berkat itu. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.